Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israita Lailiah Agustin. NIM saya 1202020075. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari program jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 PAIC. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau disingkat BPPAI oleh dosen pengampu Bu Dr. Anda Ida Roshida MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengelolaan kelas. Nah, pembahasannya yang pertama, pengertian pengelolaan kelas, yang kedua, pengelolaan kelas oleh guru, yang ketiga, cara pengelolaan kelas yang baik, yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan yang kelima, tujuan pengelolaan kelas. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pengertian pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal dan bisa menanggulanginya, bisa mengatasinya saat terjadinya suatu gangguan pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi dalam pengelolaan kelas ini membutuhkan keterampilan guru ya dalam menciptakan kondisi kelas yang optimal, kondisi kelas yang baik ya, optimal itu. Dan ketika di kelas ini terjadi suatu gangguan ya, seperti ada keributan, ada yang berkelahi, nah seorang guru ini dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua, pengelolaan kelas oleh guru. Menurut Bashar, beliau ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas oleh guru ini ada 5 bidang utama jika dirangkum ya secara komprehensif atau secara lengkap. Di antaranya, yang pertama, pengelolaan lingkungan fisik. Nah, jadi pengelolaan lingkungan fisik ini adalah keadaan dalam mengelola lingkungan alam ya, lingkungan sekitar yang ada di sekolah, yang mana seorang pendidik ini memberikan konteks pembelajaran yang aman dan ramah. Nah, karena biasanya peserta didik ini jika dikaitkan langsung ya dengan bendanya akan memudahkan peserta didik dalam mengetahui dan memahami apa maksud dari yang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang kedua, pengelolaan waktu. Nah, di sini menurut Johan dan Sutherland, beliau ini mengungkapkan bahwa dari pengelolaan waktu ini menggunakan teks digital. Nah, jadi arti dari teks digital ini adalah naskah yang dapat ditampilkan dan dibaca dengan menggunakan perangkat digital. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seorang guru ini ketika dalam pembelajaran menampilkan PowerPoint ya, atau ini yang disingkat PPT. Nah, pembelajarannya menggunakan itu ya, ditampilkan di layar monitor. Karena dengan menggunakan pembelajaran PPT ini akan mengefisienkan waktu ya. Kan ketika misalkan ditulis ini ya, ditulis papan tulis akan memakan waktu yang lumayan lama gitu ya. Kalau dengan menggunakan PPT langsung saja ditampilkan oleh guru. Nah, kemudian yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Jadi seorang pendidik ini harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berdiskusi ya, untuk menyampaikan aspirasinya, pendapatnya gitu. Dan membuat suatu kelompok ya, misalkan guru ini membagi materi ya, materinya dibagi secara berkelompok, misalkan dibuat mind mapping ya, dibagi-bagi. Nah, karena dengan itu akan meningkatkan kerjasama di antara mereka ya, meningkatkan kerjasama, kemudian mereka dilatih untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut secara bersama-sama. Karena dengan ini akan melahirkan sifat
tolong-menolong, kerjasama, dan semangat kepada mereka. Dan dengan adanya kerjasama di antara mereka ini akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, pengelolaan hubungan dan komunikasi. Kita ketahui ya bahwa komunikasi ini adalah hal yang sangat penting ya. Karena dengan adanya komunikasi ini akan menjaga hubungan yang baik. Nah, begitu juga seorang pendidik ini harus dapat berkomunikasi kepada peserta didik ini dengan baik ya, karena dengan itu akan menjaga hubungan ya dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pengelolaan kelas oleh guru ini, yang mana memerlukan guru yang berperilaku verbal dan nonverbal. Jadi maksud dari perilaku verbal ini adalah yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Contohnya, seorang guru ini dalam berperilaku verbal ini berperilaku lisannya, beliau ini bertutur kata yang baik, yang sopan, ya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kotor. Dan kemudian dalam hal tulisan ya, kan biasanya dalam perkuliahan ini seorang guru ya, terutama dalam fakultas tarbiyah dan keguruan ini kan dilatih dalam PPL-nya nanti untuk menulis yang rapih ya, agar dapat dibaca, agar jelas ya ketika dibaca oleh peserta didik gitu ya. Nah, kemudian perilaku nonverbal ini adalah yang disampaikan oleh isyarat atau penampilan fisik. Nah, contohnya ketika misalkan dalam proses pembelajaran ini sedang jeda adanya humor gitu ya, dan menciptakan suatu hal yang membuat tertawa gitu. Nah, seorang guru ini memberikan contoh dalam tertawa ini, tertawa yang baik gitu ya, tidak sampai berbahak-bahak ya. Karena apa? Karena hal itu kan tidak baik ya, kalau berbahak-bahak pun tidak baik. Dan kita ketahui ya bahwa dalam syariat Islam, orang yang sering tertawa sampai yang berlebihan itu kan akan mengeraskan hati. Kan Rasulullah SAW itu ketika beliau tertawa itu senyum ya, terlihat giginya tidak sampai hahaha gitu ya. Jadi berseri gitu ya, terlihat gigi itu saja kan sudah menunjukkan ekspresi yang senang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam berpenampilan yang rapih ya, berpenampilan yang rapih, yang baik kan kita ketahui ya bahwa seorang guru itu di sekolah berpakaian seragam ya. Seorang guru laki-laki memakai baju yang dimasukkan, memakai sabuk ya, tali sabuk. Kemudian seorang pendidik itu memakai sepatu, memakai kaos kaki. Dan guru yang perempuan ya, kita sebagai umat muslim ini memakai pakaian yang menutupi aurat ya, bagi perempuan yang menutupi aurat, yang menutupi dada gitu ya. Tidak berlebihan ya, sederhana tapi enak ya dipandangnya kan, walaupun sederhana tetapi rapi itu kan lebih enak dipandangnya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima manajemen kurikulum. Nah, dalam kurikulum ini kan merupakan pedoman ya, pegangan guru dalam pembelajaran gitu ya. Nah, dalam kurikulum ini kan harus terangkum ya, mencakup kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Karena dengan ini akan menciptakan kondisi belajar yang baik dan pengelolaan kelas yang baik. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu cara pengelolaan kelas yang baik. Tujuan utama guru ini adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadinya interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, jadi cara pengelolaan kelas yang baik ini yang mana
peserta didik ini dapat belajar dengan baik ya, dan sungguh-sungguh seorang pendidik ini bisa memotivasi mereka untuk giat dalam belajar, bersemangat, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga aktif. Pembahasan yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Jamara ada 6 diantaranya. Yang pertama, hangat dan antusias. Maksud dari hangat ini yang mana seorang pendidik ini bisa mengayomi, akrab dengan anak didiknya. Kemudian antusias pada tugasnya. Nah, seorang pendidik ini ketika ada anak didiknya misalkan yang terjatuh, nah antusias nih segera menolongnya ya ketika tahu bahwa anak didiknya ini ada yang terluka. Nah, seperti itu ya. Karena dengan ini akan terciptanya keberhasilan dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Nah, guru ini memberikan bahan-bahan tantangan ya, tugas yang menantang bagi mereka. Karena dengan ini akan membuat mereka semangat. Nah, tetapi harus biasanya guru yang baik gitu ya. Kalau guru yang baik terus dikasih tantangan, mereka senang. Tetapi kadang guru yang menurut mereka, mohon maaf ya, mungkin mereka agak sedikit takut ya, terus karena ya galak ya kan. Jadi guru itu boleh ya galak, tegas, tapi kalau agak galak terus kan kadang mereka takut gitu, kadang mereka malah jadi nervous ya, malah jadi grogi. Nah, maka dari itu jadi seorang guru itu harus yang tegas boleh ya, dan sersan dalam pembelajaran, serius tapi santai. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Nah, misalkan dalam metode pembelajaran guru ini memakai bermacam-macam metode gitu ya. Jadi tidak hanya guru ini menjelaskan menggunakan metode ceramah saja. Setiap pertemuan ceramah, terus pertemuan selanjutnya ceramah dan ceramah, atau metode diskusi terus. Nah, tidak ya, karena akan membuat mereka ini jenuh ya, mudah bosan. Nah, maka dari itu guru menyesuaikan gitu ya. Yang pertama yang pastinya menggunakan metode ceramah ya, kemudian ada diskusi, kemudian metode role playing dan sebagainya. Karena dengan itu akan menghindarkan siswa dari kejenuhan. Kemudian yang keempat, keluasan. Nah, arti dari keluasan ini, seorang pendidik ini supel ya, bisa menyesuaikan dirinya, mudah bergaul kepada peserta didik ya. Karena dengan ini proses pembelajaran akan berkesan ya, mereka ini akan dekat yang merasa dengan orang tuanya sendiri. Kan kita ketahui ya bahwa guru, seorang pendidik ini adalah orang tua kedua ya. Orang tua yang melahirkan kita itu kan yang memberikan sandang pangan ya, yang memberikan makan dan lain-lainnya gitu. Kalau seorang guru ini memberikan asupan rohani ya, dari suatu ilmu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Kalau misalkan kita tidak diajar ya oleh guru, kita akan bagaimana gitu dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Maka dari itu guru ini merupakan orang tua kedua ya dari peserta didik. Maka dari itu seorang guru harus menganggap mereka ini sebagai anaknya gitu. Dan walaupun kita menganggap sebagai anaknya, tapi seorang pendidik ini harus mengetahui batasan-batasannya. Jangan sampai kita menganggap anak didiknya kita berlebihan ya terhadap mereka. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Dari penekanan pada hal-hal yang positif yaitu seorang pendidik ini memberikan contoh gitu ya, memberikan penekanan juga kepada mereka untuk berperilaku yang positif ya. Memberikan contoh, misalkan kita mendapatkan teman yang sedang kesulitan, harus dibantu ya. Nah, selama itu dalam hal kebaikan gitu.
daripada kita mengomeli perilaku hal yang negatif gitu ya. Nah, maka dari itu seorang pendidik ini harus memberikan hal-hal yang berbau positif gitu ya. Kemudian yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas ini adalah penanaman disiplin diri, yaitu yang mana dapat menanamkan disiplin kepada peserta didik, dan seorang guru ini hendaknya menjadi teladan. Nah, kita ingin peserta didik kita ini menjadi anak yang disiplin. Kita tidak hanya ngomong saja, kamu harus disiplin, kamu harus rajin, kamu harus bla bla bla. Nah, seorang peserta didik itu kan kadang mikirnya gak dapet contoh gitu ya, apalagi misalkan orang tuanya yang kurang dekat dengan anaknya gitu ya, yang hanya biasanya taunya dikasih duit, orang tuanya kerja gitu kan, tidak, kadang kurang dalam perhatiannya. Mereka bingung mau mencontoh siapa. Nah, maka dari itu memang lumayan berat ya dari seorang guru itu memberikan teladan gitu ya. Contoh yang baik, misalkan contoh disiplin yang baik, seorang guru datang tepat waktu gitu ya, harus tanggung jawab seorang guru itu ya. Nah, karena memang tugas guru itu tidak mudah, maka kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Insya Allah, sesuatu yang dijalani dengan sepenuh hati ini, hati akan lapang, akan tenang, ya, seperti itu. Pembahasan yang terakhir, tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, tujuan pengelolaan kelas ini ada 2 tujuan, diantaranya. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari pengelolaan kelas yaitu sekolah menyediakan fasilitas belajar, dan seorang pendidik ini menggunakan dan memanfaatkan fasilitas belajar yang ada. Karena dengan menggunakan fasilitas belajar akan mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan khusus, yang mana tujuan khusus dari pengelolaan kelas ini dapat mengembangkan potensi peserta didik serta membantu mereka untuk menggapai cita-citanya. Alhamdulillah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah kata. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.